Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 STIK yang akan membahas mengenai kriminalitas yang berada di media sosial Facebook. Sebelumnya perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Friska Putri, Nanda, David Nur Cahyo, dan saya sendiri Satria Dwiatmaja. Facebook adalah sebuah media sosial yang berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh Mark Zuckerberg di pusat kota Menlo Park, California, Amerika Serikat. Hingga pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna yang aktif, lebih dari sepenuhnya menggunakan telepon genggam atau smartphone. Jejaring sosial Facebook seharusnya menjadi jembatan silaturahmi bagi pengguna dengan kerabatnya ataupun teman-teman yang lainnya. Namun sebagian orang memanfaatkan sosial media Facebook ini sebagai media kriminalitas. Sudah banyak contoh korban yang berawal dari perkenalan di Facebook, lalu melanjutkan perkenalan di dunia nyata yang berujung dengan kriminalitas. Contohnya kriminalitas pembunuhan, pencabulan hingga penipuan. Inilah beberapa contoh kasus yang terjadi di media sosial Facebook. Pemerkosaan seorang pelajar kelas 10 di sebuah SMA di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Yeun, umur 16 tahun, diperkosa oleh 4 pemuda. Gilanya, aksi saklek itu dilakukan di musola kantor salah satu dinas pemerintah Kabupaten Waikanan. Kanit PPA Polres Waikanan itu menerangkan korban dibawa Ari Alas Heru dari rumahnya ke kompleks kantor Pemkab Waikanan pada pukul 21 WIB Selasa tanggal 9 bulan 4 malam. Kemudian dia diduga diperkosa di tempat itu oleh para pelaku secara bergantian. Korbannya ketakutan setelah diperkosa di musola dinas itu, kemudian melarikan diri sehingga masuk ke dalam sumur. Korban kenal dengan Ari sekitar 2 bulan yang lalu melalui Facebook. Kondisi korban saat ini sedang trauma. Kami saat ini menunggu hasil visum dari RSUD ZA Faber Alam, katanya. Penipuan, masihkah ingat kalian dengan kasusnya Sally Yustiawati, wanita cantik yang menipu sejumlah pria via jejaring sosial Facebook? Kasus Sally ini sempat menjadi topik hangat di jejaring sosial media milik Mark Zuckerberg itu. Sally Yustiawati alias Resela Rahman Tahir yang memasang foto centilnya di media Facebook berhasil meluluhkan beberapa pria untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekeningnya. Dan modusnya, Sally tersebut menawarkan investasi dalam bisnis pulsa yang menjanjikannya keuntungan yang berlipat ganda dari bisnisnya tersebut kepada korbannya. Namun Sally menggunakan uang korban untuk bersenang-senang sendiri. Korban Sally berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Tangerang, dan beberapa kota lainnya. Bahkan Sally pernah berpura-pura berprofesi menjadi wartawan dalam melancarkan jurus tipu-tipunya tersebut. Kasus yang terakhir yaitu ada pencabulan, di mana dilansir dari mereka.com, seorang pemuda berinisial F, 25 tahun, mencabuli anak baru gede atau ABG berinisial M, 14 tahun. F sendiri yang notabene adalah seorang tukang parkir, berkenalan dengan M melalui jejaring sosial Facebook dan mengaku sebagai seorang mahasiswa untuk merayu korban yang masih duduk di kelas 2 SMP. Pemuda bejat ini akhirnya diciduk oleh petugas Polres Cilegon dan F mengaku sudah 3 kali mengguli korban di rumah neneknya di Ramanuju, Cilegon, Banten. Pelaku dikenakan UU nomor 23 tahun 2004, pasal 81 dan 82 dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Ujar AKP Dedi Rudiman Kasubag Humas Polres Cilegon. Dari informasi yang dihimpun, awal hubungan antara F dengan M bermula dari perkenalan melalui jejaring sosial Facebook, kemudian berlanjut ke saling tukar nomor ponsel. Nah, jika beberapa kasus tadi yang terjadi di sosial Facebook dikaitkan dengan komunikasi teori media,
Maka mungkin medium teori atau teori media ini lebih pas karena menjelaskan bagaimana media berpengaruh dalam menyebarkan informasi baik secara fisik maupun psikologis. Teori ini bermanfaat dalam memahami tentang berbagai media dan bermanfaat dalam mendistribusikan informasi. Melalui analisis yang tepat dan penerapan teori ini pada media yang relevan, maka pemilihan teori ini dapat juga digunakan secara tepat. Tidak ada yang melarang untuk menambah teman baru ataupun mengurangi teman kita di Facebook. Namun selebihnya dengan kebijakan kita seharusnya kita mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang bisa digunakan dengan baik, mana yang harus dijauhi, yaitu keburukan itu sendiri. Baiknya kita menyeleksi terlebih dahulu mana yang baik dan buruk setelah kita berkenalan di media sosial digital, apalagi kita tidak pernah menemui orang tersebut sebelum kita merambah ke komunikasi yang lebih instan. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 7 STIK. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.